Oke Sobat RRI, podcast RRI kali ini kami berada di Pok Darling, Kelompok Sadar Lingkungan. Mungkin di sini lihat banyak hal-hal yang bagi kita sampah tidak berguna. Atau ini, apakah ini juga bagian dari Pok Darling hingga menjadi seperti ini? Oke. Saya juga penasaran, bukan cuma Anda. Selengkapnya kita ngobrol-ngobrol dalam podcast RRI di Pok Darling yang berada di lokasi seputaran Kolonel Haji Burlian kalau nggak salah. Oke, ikut saya. Ya, sudah berada di tengah-tengah. Bukan di tengah sih, saya di pinggir ya. Oke, saya Risansor, kembali untuk podcast RRI Palembang. Tadi sudah ada narasumber yang hadir di siang hari ini. Tadi kita sedikit melihat kan, itu baru keluhnya aja itu. Bentuk-bentuk yang seperti Anda lihat. Ada botol-botol plastik bekas, ada celengan, terus ada beberapa juga yang seperti Anda lihat di sini, Sobat RRI. Kita nggak tahu ini sebenarnya apa, tapi yang kita tahu jelas dari sini gambarannya adalah produk-produk yang tidak digunakan lagi, dalam artian ini sampah, tapi bisa dimanfaatkan, dimaksimalkan menjadi produk yang bisa digunakan kembali. Mempunyai nilai guna yang cukup bernilai pasti saya yakin. Oke, kita kenalan dulu Ibu. Siapa Ibu namanya Bu? Nama saya Umi Hani Mainingrum. Ibu Umi? Hani Mainingrum. Hani Mainingrum. Ya. Ibu, kalau boleh tahu siapa nih? Di sini saya sebagai direktur dari Bank Sampah Pok Darling atau ketuanya. Tuh. Kalau Ibu Bu? Kalau saya Ibu Sumi. Ibu Sumi. Ya. Nah, kalau Ibu Sumi sebagai bendahara. Sekaligus saya Ibu RT di sini. Oh gitu Bu RT. Jadi kalau batuk-batuk langsung cari Bu RT aja gitu. Oke, tadi dilihat ini namanya bank sampah ini Sobat RRI. Jadi kalau bicara mengenai bank sampah ini sudah sangat-sangat tidak asing lagi. Yang jelas sudah banyak sekali masyarakat-masyarakat yang sudah sangat paham bagaimana memanfaatkan sampah menjadi sesuatu yang bernilai. Seperti yang kita ketahui mungkin dari dinas-dinas terkait atau instansi swasta itu mulai menggalakkan dan juga mulai menggerakkan produk-produk yang bisa didaur ulang agar permasalahan sampah bisa diminimalisir sekecil mungkin, termasuk yang dilakukan oleh Bank Sampah atau tadi Bank Sampah Pok Darling. Pok Darling. Iya. Pok Darling. Kelompok Sadar Lingkungan. Jadi kita orang yang sadar gitu, bukan pingsan. Halo Darling. Oke, Ibu saya panggilnya Ibu apa nih? Ibu Hani boleh? Ibu Hani aja ya, Ibu Sumi ya. Tadi kalau kita lihat ini kondisi-kondisi ini kebanyakan dari botol-botol plastik. Apakah di sini hanya difokuskan hanya plastik saja? Gimana dong? Tidak. Jadi kita di sini untuk penerimaan dari masyarakat tabungan sampahnya itu ada yang dari plastik, kemudian ada dari yang bekas-bekas elektronik yang kita ketahui bahwa sekarang ini sampah-sampah elektronik yang luar biasa dan perkembangannya lebih dipercepat gitu. Jadi itu akan menjadi satu permasalahan yang harus diselesaikan. Jadi selain itu juga ada plastik, elektronik, kemudian sampah organik juga kita ada kelola untuk jadi pupuk, kemudian jadi pakan ternak yang tempatnya bukan di sini. Ada juga yang memang kita juga buat kerajinan dan lain sebagainya. Oh gitu. Ya. Ya. Ini kalau boleh tahu Gapok Pok Darling ini sudah berapa lama Bu? Kita sudah dari 2023 Pak. Oh, sudah 2 tahun. 2 tahun ya? Ya, hampir. Tapi 2 tahun itu walaupun bisa dibilang itu belum terlalu lama ya Bu ya? Ya. Tapi 2 tahun itu padat kegiatan ya? Alhamdulillah.
Sampai ada Bu RT. Beliau itu yang dukung kita luar biasa, Oh, gitu. dari Jadi Bu memang RT, Pak RT yang ada di sini. Maksimalkan masyarakat-masyarakat Iya. sekitar ya Bu ya. Betul. Nah, ini jadi salah satu produknya juga tadi, termasuk juga enzim-enzim dari apa namanya? Ekoenzim. Ekoenzim juga Ya, termasuk. yang dibuatkan dari kulit-kulit buah, dari apa namanya kulit sayuran dan sebagainya. Oke, termasuk juga ini ya Bu ya. Nah, kalau itu dari minyak jelantah, Pak. Oh, minyak jelantah. Iya. Oh ya. Sabun batangan gitu ya. Iya, ada sabun batangan. Ini yang untuk mandi. Ini juga bisa buat mandi. Kebetulan ini dibuat dari tim kami di bank sampah lain. Ada bank sampah Nirsampah namanya, Oh. yang memang khusus mengelola untuk limbah jelantah menjadi minyak sabun. Jadi memang melibatkan beberapa pihak juga ya. Betul. Jadi kita nggak sendirian. Jadi kalau boleh tahu ini kesatuannya satu RT atau satu kampung besar ini? Kalau yang untuk Pork Darling khususnya itu kita untuk satu RT, RT 1 Kelurahan Sukodadi, tetapi tidak menutup kemungkinan kita bekerja sama dengan masyarakat yang lebih luas gitu, karena kita di bawah daripada Bank Sampah Indonesia. Oh gitu. Jadi Bank Sampah Indonesia punya mitra-mitra yang nanti mitranya di wilayah sini bisa dikerjasamakan dengan Bank Sampah kami. Oke. Nah, kalau Bu Sumi sendiri sebagai Bu RT, saya panggilnya Bu RT ya. Bu Sumi aja. Bu Sumi. Bu Sumi, jadi Bu Sumi juga keterlibatan Bu Sumi di Gapok Darling ini, itu gimana cerita awalnya Bu? Ya awalnya ya Mbak ini kan datang ke sini mau buka bank sampah. Oh iya, oke, bagus juga gitu kan. Kebenaran supaya orang-orang di sini bisa Memanfaatkan. iya. Terus bisa nabung sampah juga di sini. Tabung sampah. Iya, Sampah. sampah ditabung. Aha. Ya ada itunya ya Mbak ya, ada Sampah-sampah dikumpulkan, dipilah sesuai dengan jenisnya, kemudian ditabungkan ke sini seperti jadi- tabungan jadi- konvensional ah, pada umumnya. Enggak langsung apa namanya, enggak mentang-mentang tabung Iya. sampah. Semua sampah Enggak, enggak. Jadi enggak. harus makanya sampah yang sudah terpilih. ada program pemilahan sampah dari rumah. Jadi supaya sampah itu dipilah dari rumah oleh warga per jenisnya, nanti ditabungkan ke bank sampah. Oh gitu. Kalau di bank kan setor duit, kalau di sini setor sampah. gitu. Sampah. Store sampah jadi duit juga. Kita pengen tahu ini seberapa banyak nanti kira-kira dapat duitnya, saya juga mau soal. Boleh. Oke Sobat RRI, nanti kita lanjut lagi, kita break dulu untuk yang satu ini. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Monggo silahkan, Pak. Oke Sobat RRI, masih dalam podcast RRI, ini teh bukan sembarang teh. Cakep. Tehnya kabarnya dari daun kelor juga ya Bu? Iya, ada. Ini bukan daur ulang ya Bu ya? Bukan. Dapur, Pak. Enak ini sih. Nah ini yang jelas bisa dibilang segala sesuatunya memang anti mainstream ya. Dimana yang namanya sampah-sampah kita olah, termasuk tehnya. Kalau kita biasa daun teh, kalau dari Ibu Hani ini dari daun kelor gitu. Bunga melati. Sama bunga Iya, melati. tapi bukan sesana. Susini gitu ya. Kita lanjut lagi Bu. Jadi kira-kira Ibu Sumi sama Ibu Hani ini mimpi apa sampai ngebangun Gapok Darling ini? Bu RT mau cerita dulu mungkin. Boleh Bu Sumi. Ya nggak ada mimpi lah ini secara tiba-tiba kok. Secara tiba-tiba aja gitu ya. Apa karena mungkin lagi trennya atau gimana tuh? Bukan, ya karena memang kita punya rasa kepedulian terhadap lingkungan dengan sampah yang bertebaran di mana-mana, dan itu ada potensi ekonomi yang bisa diangkat dari masyarakat. Dari sampah itu bisa menghasilkan rupiah. Iya. Salah satunya itu anggota kita yang ikut memilah sekaligus penabung. Dia ada yang sudah berangkat umroh. Itu ada 2 orang. 2 orang. Ya, Untuk tahun tahun 2024. tahun kemarin ya? Bu? Ya, Ini 2025 ya berangkatnya, maaf.
2025 tahun ini. ya. Tapi lumayan lah ini. Kita 2023 terbentuk bulan apa, Bu? Bulan Agustus. Bulan Agustus. Ya. Agustus terbentuk, 2004 setahun, 2025 udah Sudah. mengumrohkan warga Iya. sini. Nah, ya? kebetulan Luar kan beliau juga ada tabungan yang lain. Nah, dari tambahan dari pemilahan sampah, kemudian tabungan sampah yang ke kami, itulah beliau berangkat. Oke. Jadi ada tambahannya. Jadi kalau untuk orang yang nabung sampah ini apakah hanya sekitar warga sini atau juga untuk umum juga, Bu? Boleh Umum untuk juga. umum juga. Oh, Boleh. Ya. Ada warga-warga di sekitar lain atau di RT lain juga. Oh, bisa juga. tapi yang jelas kalau di sini beda ya, Bu ya. Kalau mohon maaf ini biasanya kalau ada yang mungkin yang pemulung ya, Bu ya. Iya. Apakah bisa disamakan seperti itu tempat-tempat naruh barangnya atau beda? Berbeda. Oh, beda Ya. gitu ya. Kalau pemulung kan biasanya mereka masih dalam Apa tuh kondisi namanya? kotor, Kotor betul. gitu. Tempat-tempat penampungannya tuh apa itu namanya? Saya lupa itu. Ada lapak-lapak. Ya lapaknya. Ya, gitu. kalau lapak kan nggak ada tabungan sih, mereka Oh, sistemnya jual jual. beli aja. Nah, kalau kita kan ada sistem tabungan, ada program-program yang bisa kita jalankan, program umroh, Ya. kemudian ada program pendidikan, kemudian ada program tabungan haji dan lain sebagainya. Ada juga tabungan korban. Kita kemarin juga sudah ada tabungan, ada rekan kami yang ikut menabung korban dan kita kurbankan kemarin. Itu dari sampah. Iya, Dari sampah bisa berkembang. Iya, ditabung sedikit-sedikit. betul. Banyak. Disesuaikan saja. Sesuai ini pasti nanti ke depannya bakal ada lagi program-program lain ya, Bu ya, mungkin wisata atau apa gitu. Iya Bisa ada. juga. Termasuk kita barusan juga kita melakukan kegiatan sosialisasi ke masyarakat melalui program literasi lingkungan untuk balita dan lansia sehat. Oh, gitu. Gitu. Gimana gambaran kecilnya, Bu? Gambaran kecilnya, jadi kita ngajak rekan-rekan Posyandu, kebetulan beliau kadernya di Posyandu, jadi koordinatornya beliaunya di Posyandunya. Jadi rekan-rekan yang ada di Posyandu, anggotanya itu diajarkan untuk memilah sampah dari rumah, kemudian dibawa ke Posyandu yang nantinya bisa dipergunakan untuk kas. Kasnya itu dipergunakan untuk makanan sehat. Gitu ya, Jadi Bu. memang hal seperti ini sebenarnya memang sangat penting kalau kita kenalkan sejak dini ya, Bu. Ya. Betul. Nah, kalau tadi kita balik lagi, Bu. Jadi istilahnya banyak sekali istilahnya yang bisa dimanfaatkan, termasuk juga jelanta. Termasuk juga bukan hanya plastik. Ini pun juga semuanya daur ulang ya, Bu ya. Ini kebetulan dari pakaian bekas. Nah, ini aksesorisnya gitu. dari pakaian bekas. Apa Nanti sih? kalau Bapak bajunya bekas, bolong, jangan dibuang Jangan ya, Pak dibuang, ya. Pak. Di store gitu. kami, disedekahkan. Itu masuk tabungan juga nanti atau Bisa, gimana? untuk Bisa jadi. tabungan juga bisa. Tapi murah harganya. Tapi kalau lebih bagus lagi disedekah. Sedekah. Jadi kita ada pemberdayaan masyarakat melalui sedekah sampah. Sedekah sampah. Ya. Jadi memang ada beda ya. Ada. Jadi kalau kita istilahnya sudah berkecukupan, punya barang banyak pakaian bekas, Jadi disedekahin aja. rasanya juga malu kalau pengen duitnya lagi gitu. Karena anggotanya juga sudah ada. Oh, siapa? Dari Bu Bu Nadia kan? Bu Nadiar. Oh iya, dia penggalak Nadiar sampah juga. kalau di kantor, Bu. Betul, banyak kemarin beliau sedekahkan untuk program pembuatan keset dari baju basuhnya. Kemudian yang layak pakai juga ada. Kita juga ada rumah yatim, rumah tafis dan sebagainya. Ya, layak pakai bisa dipergunakan. Jadi betul-betul program ini bermanfaat ya, bukan Iya. hanya satu jurusan saja, tapi bisa kemana-mana ya, Bu ya. Betul, sampai ke universitas. Serius, Bu. Betul, ada yang S2 lulusan dari mereka bikin tesisnya dari kegiatan terkait dengan pengolahan sampah dan mereka nilainya A+ semua. Alhamdulillah. Ini kalau tim awal dulu, apakah cuman Ibu Hani sama Ibu Sumi atau Banyak, ada tim kami, ada Mas Angga, ada Mbak Bersi, itu kebetulan dari mahasiswa Politeknik Polsri. Kemudian ada Mas Iqbal juga teknik mesin, karena juga kita cetak genteng yang di belakang itu dari multilayer. Jadi bekas-bekas kopi saset dan sebagainya yang tidak dimanfaatkan lagi, itu diolah jadi apa itu? dijadikan genteng. Genting. Genteng ya? Iya, itu gentengnya. Sorry, maaf ya. Oke, Yang Bisa jadi aspal. bisa nggak sih? Oh bisa. bisa. Nah, ini Genteng sudah nggak? program rumah layak huni nantinya ke depannya. Tebel ya, Bu ya? Tapi lebih enteng daripada genteng yang dipergunakan Daripada itu, genteng tanah. Genteng batu. Ya. Iya, yang jelas kalau dari tanah liat berat. Jadi kalau kita melindungi tanah juga supaya nggak dikeruk terusan untuk bikin genteng. termasuk juga kalau saya lihat beberapa kabupaten di Sumatera Selatan itu penggunaan plastik-plastik bekas, biji-biji plastik itu digunakan untuk aspal ya, Bu ya? Ya, kalau biji Beberapa plastik kabupaten. sebetulnya bukan untuk aspal, tetapi Tambahan kalau ya, biji gimana plastik tuh? itu dipergunakan untuk produk baru. Kita juga ada biji Oh, plastik gitu. seperti ini.
mungkin kawan-kawan ada yang bicaranya beras plastik ya. Iya. Ini kita bisa pergunakan untuk produk baru lagi seperti ember yang di pojokan itu bisa dipakai dari biji plastik gitu. Dan itu diolah untuk macam-macam ini Bu ya. Iya, macam-macam. Bisa serokan sampah dan lain sebagainya. Gayung kamar mandi. Itu kemudian untuk hasil dari olahan ini akan dijual kemana sih Bu? Kan masyarakat luas. Bapak juga pakai gayung kan kalau mandi? Nah, itu salah Itu satunya. sudah pasar tradisional. Iya. Mantep. Ini lumayan berat loh ini apa namanya? Memang tidak betul. seberat 1 kilo tuh. Tapi yang jelas kalau dari harganya berapa Bu biasanya? Kalau Kalau harganya lebih murah daripada genteng Murano. lebih murah ya. Iya. Jadi memang selain dia bernilai jual, harga jualnya pun terjangkau. Jadi semua bisa betul-betul termanfaatkan. Iya, betul. Jadi sistemnya karena ini daur ulang, kita untuk sedekah. Jadi jangan rakus ya Bu ya gitu ya. Ya, nggak boleh rakus. ya. Jadi memang untuk Harus istilahnya berbagi. betul. Jadi memang istilahnya dari alam untuk alam, Iya. dan untuk masyarakat sekitar secara positif ya. Iya, dari alam kembali ke alam. Betul sekali. Yang jelas kalau plastik-plastik ini tinggal kita pilih Bu, masalah sampah. Ya. Mau jadi masalah atau mau jadi berkah gitu ya. Betul. Oke Sobat RRI, ini perbincangannya tuh enak sih kalau bicara soal sampah. Selama ini kita kan bilangnya nama sampah tuh tidak berguna. Ternyata ya dari Dipandang sampah. sebelah mata ya. Dipandang sebelah mata ya Bu Sumi ya. Tapi Iya. ternyata di beberapa orang, Sampah bisa Kayak jadi rupiah. Ibu Sumi, Ibu Hani, istilahnya pemikirannya tidak ada yang sulit kalau kita pintar gitu ya Bu ya. Iya, Dan betul. kalau bicara pintar, namanya orang pintar. Ngolah sampah harus pintar. Nah itu dia. Kok bisa? Ya belajar pasti ya Bu ya. Betul. Dari tidak tahu jadi tahu, dari istilahnya kita maaf. Dari nggak peduli jadi Dari nggak peduli. peduli jadi peduli. Kalau dari tidak pintar kemudian jadi pintar. Iya. Dan semuanya bisa dipelajari, semua orang bisa mampu ya Bu ya. Betul. Oke, nanti kita lanjut lagi Sobat Desa. RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital. Masih dalam podcast RRI Palembang, Sobat RRI, kita lanjut lagi. Ya, segala sesuatu itu sebenarnya ya bermanfaat, termasuk juga sampah. Tangannya udah kayak gini biasanya udah. Duit. Ngitung nih. Nah, jadi kalau kita bicara tadi yang pasti kalau orang-orang mengumpulkan sampah, apalagi dalam bentuk tabungan, pasti kita ujung-ujungnya ada pemasukan ya Bu ya. Ya. Apalagi itu menarik sekali sebenarnya, daya tarik yang luar biasa. Sampah itu jadi pesonanya yang luar biasa karena ya yang tadi tidak tergunakan, tidak terpakai, tiba-tiba bisa menjadi pemasukan tambahan. Terlebih lagi cerita Ibu sudah 2 orang yang di umroh tuh gimana ceritanya? Jadi ceritanya beliau juga kan memang ada tabungan yang lain. Nah, kemudian beliau selama kami ada di sini, selama ada kegiatan beliau ikut memilah di sini. Kemudian yang dari rumah juga dipilah ditabungkan ke sini. Jadi tidak hanya menabung tetapi juga melakukan pemilahan membantu kami. Jadi tim kami gitu. Jadi double ininya Itu juga gajinya. perlu digarisbawahi, bukan hanya sekedar sampah saja ya Bu. Iya betul. Nah, beliau kemudian waktu itu pas pemilahan kertas, jadi kan kami ada pemusnahan nih dari beberapa kantor BNI dan lain sebagainya. Beliau nemu brosur umroh, jadi begitu lihat brosur umroh tertarik gitu, pingin umroh. Nah, beliau ada tabungan tahun depan mudah-mudahan bisa berangkat umroh. Pasti bisa, kami dorong gitu. Pasti bisa Bude, nanti kami juga nyusul gitu. Nah, beliau mulai menambah tabungan, mulai mendaftar dan sebagainya, dan alhamdulillah di 2025 bulan Februari beliau berangkat. Waduh, akhirnya terkabul ya dari hal yang tidak terduga sebelumnya ya. Kalau dari Bu Sumi sendiri sebagai bendahara ya Bu ya, itu pasti juga termasuk yang tim mensortir dan segala macam, juga mencatat soal-soal keuangan, Pilah memilah. memilah juga lah istilahnya. Nah kalau kita bicara soal sampah yang masuk ini, perharinya tuh seberapa banyak yang masuk Bu?
Enggak pasti sih, tergantung. Iya, kalau untuk minyak jelantah kami sendiri bisa sampai 5 ton satu bulannya ya. Oh, 1 bulan. Iya. Dan kemudian untuk kayak gini kita ada kerjasama dengan PUPR. Ini kalau dijual ke pengepul biasa paling lakunya paling tinggi di harga 7.000. 7.000. Tapi pada saat dengan kita setelah dimodifikasi dan lain sebagainya harganya 20.000 kilogram. 7.000 itu apanya, Bu? Botolnya aja. Cuman botol. Iya. Berapa banyak? 1 kilo. 1 kilo. Ya, Oh, yang blue, yang warna bening ya, karena itu ada beberapa warna, ada bluish, ada bening. Kalau gitu. yang bluish itu kayak bekas mineral, aqua dan sebagainya itu bluish. Kalau yang bening diangkat 7.000, tapi yang bluish 6.000. Nah, Oh, lebih murah dia ya? ya, dengan dimodifikasi seperti ini dirangkai untuk program sanitasi bekerja sama dengan Kementerian PUPR, Ya. maka harganya naik jadi 20.000. Berapa kali lipat tuh? Kilo. Iya, dari 7.000 gitu. Artinya cuan lagi. Sabun kalau jelantah dibuang begitu saja mencemar lingkungan, jadi begini dijual cuan lagi. Betul. Pokoknya intinya cuan. Gitu ya. Kalau Korea kan tuh cinta. Kalau yang gosip udah beda lagi cerita. Itu yang dalam itu kantong beras ya, Bu ya? Ya, ada kantong beras, kemudian ada kemasan bekas sabun refill, sabun refill minyak dan sebagainya. Setelah dicuci bersih, kemudian untuk isian. Oh gitu. Dan yang paling banyak masuk itu jenis sampah yang seperti apa, Bu? Kalau jenis masuk hampir semuanya kita Sama ya? ya di bulan ini aja kita untuk pakaian bekas aja sudah hampir 1 tonan. 1 ton. Iya, Untuk berbagai produk ya. seluruhan ya? Iya, keseluruhan gitu. Ada yang untuk kaset dan lain sebagainya. Oke. Nah, jadi istilahnya kalau dari Ibu Sumi dan juga Ibu Hani, kira-kira dengan kondisi kesibukan seperti ini, apakah aktivitas-aktivitas sebagai ibu rumah tangga terganggu atau gimana? Enggak Bude, tergantung. Berarti lagi. Enggak lah, atas ini kan sampingan. Oh gitu, sampingan. Iya. Udah kelar masing di rumah, udah ngurusin anak-anak, baru ke sini minta sampah. Ini samping kiri atau samping kanan, Bu? Kanan kiri. Oh, lagi yang di depan. Gitu. Oke, jadi ini juga termasuk ya, Bu ya? Iya, kalau yang ini boneka. Jadi yang apa namanya nih? Contohnya, maaf. Mana tadi? Nah, ini biasanya kan selain jadi produk media filter, kemudian kita kirim ke bahan baku daur ulang untuk diproses menjadi dakron. Ini contohnya. Ya, iya, dakron. Plastik. Iya. Nah, ini bentuknya seperti kapas dia. Isi boneka. Iya, boneka, untuk bantal isi ya? boneka, bantal, kasur dan sebagainya gitu. Di mem- Termasuk untuk bahan ambal Malaysia kalau kawan-kawan Ini, Bu. ya, isinya itu dari dakron. Ah, Isinya. Kalau dijual oke. ininya kalau dijual kan udah mahal 154.000 ya. Iya, ini juga nih. Kalau itu dari plastik-plastik. Plastik. Ya, dari plastik-plastik bekas. Kalau tadi ini rombongan teman-teman. Multi dari layer. ini ya, tadi Ya. ya. Kalau ini khusus PC dia. Oh gitu. Iya. Kan berbeda jenisnya, berbeda produknya. Ini kita juga yang bikin. Kalau yang boneka, Iya. kalau boneka tidak, kita hanya mengirimkan Bahan botolnya, bahan bakunya ke pabrik daur ulang untuk diproses jadi dakron. Betul. Tapi kalau kita misalkan peralatan dan juga perlengkapannya lengkap, kenapa tidak ya? Bu? Iya, betul. Nanti kemudian mudah-mudahan Amin. kita juga bisa memproduksi yang lebih ini, jadi pemberdayaan masyarakatnya lebih luas lagi. Lebih luas, betul. Nah, ini balik lagi ke jelantah. Kalau jelantah sendiri, kalau tadi plastik kayak kecuali yang warna biru tadi ya. Iya. Bu? Oh, kalau biru sekilo berapa sekarang? 5.000, 6.000. Kalau ada, oh Yang seperti ini ya, bluish ya. Oleh Kalau putih yang 20.000 tadi ya? Bukan, kalau sudah dibentuk dalam Oh, rangkaian gitu, ya, seperti ya, ya. itu, baru walaupun dia mau warna kuning, hijau dan lain sebagainya, Sama tetap harganya. harganya sama. 1 kubiknya 600.000 atau setara dengan 1 kilo 20.000. Karena 1 kubik itu biasanya beratnya di angka 30 kg. Luar biasa ya. Nah, termasuk juga jelantah ini tadi Ya. dijadikan apa tadi? Sabun. Bu? Sabun. Ini sabun mandi Itu untuk cuci piring. untuk cuci Yang piring. Ya. mandi ini. Semuanya dari bahan baku jelantah Ya, atau minyak yang sudah tidak digunakan lagi. betul. Nah, kalau ini sendiri untuk proses-prosesnya bisa diceritain, Bu? Prosesnya jadi kita lakukan penyulingan terlebih dahulu supaya dia dari kontaminasi kotoran-kotoran yang lain itu terpisah. Mhm. Kemudian setelah itu dalam pengendapan sekitar 24 jam biasanya ya,
dalam kondisi bersih kita campur dengan, kalau yang untuk sabun cair itu campurannya beda dengan KOH. Iya. Kalau dengan sabun batangan itu dengan soda api. Nah, kita tinggal tambahkan lagi, misalkan kita mau baunya harum, jadi kita tambahkan pewangi sesuai dengan kebutuhan dia. Betul. Kalau mau warnanya kayak pelangi juga ditambahkan warna sama ya. Atau juga istilahnya tanpa yang istilahnya lebih Natural. apa ya, kalau orang tuh bilang tuh nggak pakai deterjen lebih aman digunakan. Iya, Apalagi orang-orang yang betul. bermasalah sama kulit ya Bu ya. Iya. Oh. Untuk satu hari sendiri orang-orang banyak juga Bu yang setor minyak. Banyak. Itu tadi yang saya sampaikan bisa sampai hampir 5 ton 5 ton satu bulan ya? bulannya, iya. Dan semuanya bisa termanfaatkan dengan baik. Ya, ada yang buat sabun, ada juga yang dari biosolar. Ya, termasuk juga celengan. Kalau celengan ini bahannya itu dari kertas. Ada ditambahin, Ini kertas Bu. iya ditambahin, tapi ini dibubukkan dulu dalam bentuk kondisi bubuk, ditambahkan dengan apa namanya, kayak semen putih gitu. Oh gitu. Ya, jadi untuk perekatnya, iya betul. Nah, ini biasanya kan kalau di kantor-kantor Iya, dibuang begitu saja ya. Nah, itu kita manfaatkan menjadi produk-produk daur ulang yang lain. Atau juga untuk isi-isi sepatu kadang-kadang Ya, yang digunakan betul. orang ya gitu kan. Cuma akhirnya itu Terbuang. jadi sampah. Jadi sampah, gitu. betul. Mm-mm. Mhm. Jadi emang banyak sekali manfaat dan juga kegunaan dan juga istilahnya pemberdayaan masyarakat termasuk juga Ibu Sumi ya. Ya. Dan juga Ibu Hani yang bukan hanya sekedar ibu rumah tangga tapi memang ibu-ibu yang kita kenal sekarang ini produktif dan kreatif dan juga istilahnya membuka peluang kerja bagi masyarakat sekitar dan kita harapkan ini juga menyebar ya Bu ya, bukan hanya satu POK itu kelompok ya. Ya, Kelompok. kelompok Pok-pok darling darling. ya, pok darling yang lain gitu. Ada POK Darling yang lain yang menyeluruh ke seluruh kota Palembang bahkan Sumatera Selatan. Oke, nanti kita lanjut lagi. Kita jeda dulu yang satu ini. Nah, ini adalah plastik-plastik yang sudah disetor sama masyarakat. Berikut juga ini adalah minyak-minyak jelantah. Yang kayak gitu nanti, Mbak. Termasuk juga ini dan kain perca ya. Kain-kain perca dari masyarakat yang kemudian diberdayakan menjadi keset. Bahkan bisa jadi tas. Cakep. Dikabarin tuh. Ini dari kertas, tapi tentunya ada bahan baku yang lain ya, nggak hanya kertas. Dan ini sabun dan minyak jelantah. Jadi banyak sekali di sini sampah-sampah yang bisa diolah, yang tentunya bisa mempunyai nilai jual yang lebih, selain juga membantu masyarakat. Karena setiap sampah-sampah yang disetor itu memiliki nilai yang berbeda-beda. Tapi intinya mereka bisa mendapatkan pemasukan tambahan. Salam kenal, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hanardono. Kebetulan saya Direktur Bank Sampah Indonesia. Cerita sedikit tentang apa itu POK Darling. POK Darling itu sebetulnya kepedulian dari masyarakat sini yang biasanya di lingkungan sini itu sering banjir dan melihat sumbatan-sumbatan di drainase. Nah, makanya kami berinisiatif, yuk kita kumpul, kita sadar dengan lingkungan kita kumpulin sampahnya, kita pilah sampahnya, tapi nanti kita harus buat lembaganya. Apa itu Pak? Kita buat lembaga namanya POK Darling. Apa itu Pak? Kelompok Sadar Lingkungan. Jadi teman-teman itu sadar nih, mereka nggak buang sampah, akhirnya sekarang mereka ngumpulin sampah dan ditabung di sini di POK Darling itu sendiri. Saya panggilnya Pak Dono ya? Dono ya, Pak Dono aja ya? sampah. Pak Dono sampah. Doa itu Mas, nanti saya cerita. Doa. Oh gitu. Itu kenapa itu? Ini, kalau ini apa ini Pak Dono? Ini sebetulnya adalah rumah bakteri media filter yang biasa kami supply ke Kementerian PUPR. Kita sebetulnya Bank Sampah Indonesia itu sudah berdiri sejak 2008 dan hijrah ke Palembang itu 2023 melalui POK Darling. Emang bentuknya seperti ini Pak? Bisa diangkat atau Iya bisa diangkat. Oh Ini gitu. nah ini nanti ada rongga-rongga, ini adalah rumah bakteri. Itu digunakan untuk apa biasa Pak? Biasanya untuk septic tank septic. Oh gitu. Untuk masyarakat umum atau untuk? Untuk masyarakat umum bisa, terus termasuk yang program kita ada yang di Sungai Selayur, Iya. bikin septic septic tank besar yang nasional. Nah itu kalau di sana kan pakai ini rumah bakterinya namanya biofilter. Nah kalau ini enggak, kita pakai
memanfaatkan limbah botol PET yang sudah tidak dipermanfaatkan. Oke. Dan dalam 1 kubik itu kita membutuhkan botol PET-nya kurang lebih sekitar 6.144 botol. Dalam waktu Dalam 1 kubik. 1 kubik. 1 kubik, jadi semeter. 1, 2, 3, 4, 5, 6 kubik ini. Panjang sana 1 meter, kiri 1 meter itu jumlahnya 6.144 botol. Oke. Nah itu nanti begitu masuk dalam septic tank itu diisi bakteri untuk membunuh bakteri E. coli yang mencemari Lingkungan. tanah atau mencemari lingkungan. Oke. Ini yang penyebab-penyebab banyak macam-macam, diare dan segala macam itu ya, Pak ya. Diare, disentri. Sentri, oke. Tadi namanya Pak Dono sampah itu kenapa, Pak? Nah ini ada cerita. 2008 itu saya itu pernah berpikir begini. Ada yang bilang, kalau mau bantu masyarakat tuh harus jadi anggota dewan kah, harus segala macam. Nah saya berpikir gini. Ternyata kalau harus membantu masyarakat itu nggak harus jadi seperti itu. Dari tukang sampah pun kita bisa bantu. Nah, akhirnya saya selama sekian tahun saya coba mempelajari apa itu kalimat sampah. Ternyata di kalimat sampah itu ada filosofi. Kependekan dari SAMPAH. Semoga Allah memberkati semuanya. Amin. Enggak dapat duit, dapat pahala jadilah. Pinter aja gitu ya. Itu lapak Betul. Oke. Dan ini juga hasil-hasil karya sendiri, bukan cuman kita yang buat, Pak ya, tapi juga tadi ada beberapa teman-teman dari kampus ya. Dari Kebetulan ini ada adik-adik yang mau mengabdikan diri dan ya ikut gila bersama saya nih, Mas. namanya siapa? Ada Mas Angga. Mas Angga. Terus dari Mas Angga? Mas Angga ada Mas Iqbal. Mas nih. Iqbal. Mas Iqbal nih kalau kami di manajemen kita tuh dia tuh manajer produksi untuk produksi gentengnya. Oh gitu yang tadi ya. Ya, Oke. Pak, kabar-kabarnya Pak Dono juga sudah berhasil mengumrohkan Siap. tim. Itu siapa, Pak? Ada 2 orang nasabah kita dan nanti di bulan Juli itu 1 lagi nasabah kita namanya Bu Rizka. Oke. Kalau bulan Januari kemarin ini Bude Tari, Bude siapa? Bude Tari. Nah, dulu Bude. Nah, ini Bude kita nih. Bude, gimana Bude ceritanya bisa ikutan umroh Bude? Umrah? Iya, umroh kemarin gimana ceritanya? Lihat koran kemarin itu Bude. Itu kan ngumpulin uang dulu. Oh, Sana sini kerjanya, di sini milah di bank sampah untuk cari tambahan. alhamdulillah Alhamdulillah. terkumpul. Iya. Ini doa sampah tadi loh, Pak. Iya, doa sampah. Semoga Allah melimpahkan pahala atas hambanya tadi. Sampah. Mbak Tari nih. Ini Bude siapa tadi Bude? Namanya? Ya. Bude Suhartini, panggilannya Bude Tini ya. Oke, ini Mbak Tari. Nah, ini dapat ini nama depannya T semua, Pak. Iya. Kan anak beliau kena tabung sampah di sini semua. Mbak Tari gimana kabar Mbak Tari? Jadi Mbak Tari juga salah satu ikut program dari Pok Darling. Yang kebetulan sama Ibu Tini juga alhamdulillah bisa menunaikan ibadah umroh. Itu sama kayak ceritanya sama kayak Ibu Tini atau cerita beda lagi? Sama ya. Kerja dulu kan, udah selesai kerja, Oh gitu. Jadi memang betul-betul memanfaatkan ya Pak ya. Oke. yang kosong kita kesini daripada kosong tidur kan. Jadi Betul. kan kerja dapat kan. Betul. Mantap. Oke. Pak Dono, satu pertanyaan lagi nih Pak Dono. Siap, Jadi siap. kira-kira dari Pak Dono sendiri, kira-kira untuk menyadarkan masyarakat tentang sampah, itu kira-kira apa yang ingin disampaikan sama masyarakat? Sebetulnya kalau bagaimana penyadaran kita terhadap masyarakat itu tergantung dari passionnya masyarakat itu sendiri. Salah satu contoh seperti ini. Anak-anak muda itu tidak akan pernah mau care di saat kita tidak bisa memberikan virus yang baik buat mereka. Nah, virus yang baik itu seperti apa? Berikan mereka kesempatan untuk berprestasi atau mengapresiasikan dirinya di kegiatan sampah ini. Salah satunya tadi yang seperti Mas Iqbal tadi. Beliau tadinya kalau boleh saya jujur nggak care dengan sampah, tapi begitu tahu sampah itu bermanfaat dan di sana ada pundi-pundi rupiah, dan dari hasil pundi-pundi rupiah itu
salah satu contoh barang yang diolah sama beliau itu adalah multi layer. Multi layer itu barang yang sudah tidak bermanfaat. Nah, ternyata dari tangan dingin beliau itu bisa jadi genteng, dan modifikasi mesinnya beliau modifikasi sendiri sampai tesisnya selesai, dan itu jadi produk sekarang. Oke, kita sebenarnya bukan mengenai sampah ini akan menghasilkan uang, karena kalau begitu nanti istilahnya tujuannya tidak ikhlas lagi ya Pak ya. Jadi Betul. memang betul-betul istilahnya di sini sampah itu ya tergantung kita mau menerapkannya. dijadikan apa? Iya. Betul. Nah, Yang pasti untuk menyelamatkan lingkungan. menyelamatkan lingkungan. Masalah uang itu menyusul ya Pak. Bonus. Bonus. Betul. Sambil menyelam minum Sampai air. dalam minum air. Kenyang gitu, Pak. Oke, ada yang ingin disampaikan kepada masyarakat. Buat seluruh masyarakat Kota Palembang, wabil khusus Palembang, Sumatera Selatan dan Indonesia, seluruh masyarakat Indonesia, jangan buang sampahmu, karena sampahmu adalah suatu berkah yang tidak ternilai harganya. Kumpulkan sampahmu, tabungkan di bank sampah terdekat rumahmu atau unit-unit bank sampah Indonesia. Jadikan bumi ini bersih, kita jaga bumi ini, jangan wariskan sampah ke anak cucu kita. Kardus Rp1.000, AVS 1.200, duplek 400. Harga 2023. Itu harga 2023. Oh, 2023. Sekarang sudah berubah. sekarang sudah berubah. Kardus Kalau sekarang berapa? 100. 1.000? 600. Oh, sudah naik ternyata. 2023 harganya Duplek 1.000. 700. Nah, jadi daripada pusing, bingung, daripada saya mau menjelaskan semuanya, di sini ada 37 item ya kalau yang saya lihat di sini. Iya. Itu juga masih bertambah lagi barangnya. Ya, betul. Belum jelantah. Belum. Kalau jelantah berapa Bu dijualnya? Kalau sekarang jelantah karena kondisi ekspor tutup, Iya. jadi berpengaruh juga, kita beli sekitar 4.000 per 4.000 kilogramnya. per kilogram. Iya. Minyak jelantah dengan Iya. kondisi apapun ya Bu ya? Ya, dalam kondisi apapun. Dalam kondisi apapun itu 4.000 per kilonya. Nah, jadi kalau misalkan pengen tahu-tahu, apalagi di sini bukan hanya warga-warga sekitar, masyarakat umum, silakan ya Bu ya. Itu lokasinya di mana Bu? Lokasinya di Desa Sukodadi, Kelurahan Sukodadi, RT 1 RW 1 nomor 15. Jalan Kenang. Jalan Kenang. Jalan Kenanga. Tuh. KM-nya 12. Kayak 12 nggak susah pokoknya ya Bu ya. Enggak susah. Kalau Pinggir kayak jalan. Pinggir jalan ya, kalau misalkan untuk jalannya Kolonel Haji Burlian tadi. Iya. Ya. Kolonel Haji Burlian, Ya betul ya. KM 12. KM 12 aja Jalan KM 12. Iya. Palembang Betung jalan. Lebih mudah nyarinya KM 12 belakang pom bensin Romi Herton. Oh, Tanya aja Pak gitu. RT Bani 01 pasti ketemu. Tanya aja Bu RT Bu Sumi. Ya. Ani gapok darling gitu. Pok darling, nggak pakai gapok gaji pokok. Pok Darling. Oke, jadi kalau dilihat sendiri untuk manfaatnya Ibu Bu Ani ya, dan juga kalau Ibu Sumi sendiri, manfaat dari adanya hadirnya Pok Darling ini khusus untuk Ibu apa nih Bu Sumi? Asik-asik aja gitu ya. Iya, asik-asik aja. Terus Ah. gimana ya ngomongnya Mbak ya? Ada tambahan ekonomi enggak kira-kira? Ada, terus itu juga untuk warga-warga sekitar di sini biar kalau ada sampah jangan buang-buang sembarangan gitu, bisa di Tapi nggak pada berebutan sampah kan Bu ya? Enggak ada. Siapa tahu kan gitu. Akhirnya jadi naik daun, sampah jadi pada berebutan, nggak kayak gitu juga ya Bu ya? Enggak. ya bisa nambah penghasilan ibu-ibu sekitar sini. Jadi sebenarnya kalau kita mau fokus, selain mau cari celah, cari duit itu sebenarnya nggak terlalu sulit ya. Bu? Ya, di rumah banyak banget. Tuh. Dan setornya ke sini langsung ya Bu? Boleh terus langsung. Tuh. Bu Sumi kalau mengganggu kegiatan hari-hari nggak kira-kira? Bu? Enggak. Nggak ya. Semuanya seimbang gitu ya. Ya kalau ini enakan sih kalau ikut-ikutan sini ada acara luar, nggak masuk. Ya enggak Ya, apa-apa gitu. Oh, gitu. Nggak dipaksain. Fleksibel ya. Iya, fleksibel. Habis ngantar sekolah dan lain sebagainya. Ibu-ibu juga ada kegiatan, Mbak Pur juga ada yang jualan jamu. Iya. Habis jualan jamu baru ke sini ikut Mila. Bu Dia Tari Iya. juga ada kegiatan yang lain. Baru ke sini nanti udah selesai kegiatannya. Sudah kegiatan di rumah. Fleksibelnya kita utamakan ya Bu ya. Karena mengingat yang lain juga masih banyak aktivitas yang lain ya. Nah kalau support dari pemerintah Bu, ataupun instansi yang lain atau stakeholder lain, kira-kira gimana? Kalau support dari pemerintah, mungkin Bu RT sebagai stakeholder yang ada di sini. Ah, tuh bisa mana Bu? disampaikan. Sponsornya nih mana Bu? Bisa cerita Bu, kalau supportnya? Pokoknya bagus lah. Bagus ya, bagus bisa mendukung ya, karena Kegiatan hubungan ya. Iya. Istilahnya kalau ke depan
kita cita-citanya apa nih? Kalau kita inginnya ada, terutama untuk program lansia dan balita sehat itu bisa direplikasi di seluruh Indonesia. Karena permasalahan stunting itu di seluruh Indonesia ada. Oke, Dan salah satu kita udah masuk. bisa dari masalah sampah, termasuk literasi lingkungan gitu. Jadi generasi sekarang kan belum melek ya terhadap Iya. sampah gitu. Jadi dengan literasi yang kita lakukan, mudah-mudahan mereka lebih sadar lagi bahwa ancaman perubahan iklim Betul. dan pemanasan global itu benar-benar nyata dan salah satunya itu dari sampah. Dari sampah dan Iya. yang seperti kita ketahui yang seperti ini Itu sampai 100 tahun baru bisa lebih baru jadi Tahun. partikel-partikel kecil, bukan terurai ya. Jadi partikel-partikel kecil yang nantinya menyebar dan itu akan lagi kembali ke kita. itu mikroplastik. Tuh, ya, jadi mikroplastik. Itu sangat bahaya sekali. Oke. Sobat RRI, kita sudah di penghujung kebersamaan ini. Jadi sebelum penutup harus ada kata-kata mutiara dulu dong. Kira-kira apa nih yang mau disampaikan, Bu Ani? Kalau saya, ayo kita jaga lingkungan bersama karena bumi kita hanya satu dan kalau bukan kita yang menjaga siapa lagi. Jangan wariskan sampah terhadap generasi penerusmu, tapi wariskan kebaikan-kebaikan yang kita punya. Terus, Gak susah kok bikin kebaikan, justru dari sampah itu bisa kita seperti amali. ini, rumah ramah lingkungan. Nah, betul. Rumah ramah lingkungan, komunitas kuat, bumi pun sehat. Betul, karena kita nggak bisa, Bu, ya kita nggak usah jauh-jauh cari planet lain lah. Di planet di tempat Harus kita ini aja. duit banyak gitu. Betul. Tempat yang kita tinggal ini aja dijaga. Ya. Ibu Sumi, ada yang disampaikan, Bu Sumi? Oh, buat ibu-ibu semua, ibu-ibu warga sekitarnya ya, jangan buang sampah sembarangan. Kalau ada sampah dikumpulin bisa jadi rupiah. Jadi rupiah. Dan kalau rutin itu nominalnya lumayan ya, Bu, ya? Iya. Sedikit bocoran, kira-kira ada yang paling tinggi nggak kira-kira dapat? Banyak. Ada Ada yang kita. Mbak Pur. Itu banyak. Bakor ya? Kemarin 1 minggu pas kita ada program kegiatan media filter sampai berapa Mbak? 700.000. Weh, kemarin 1 minggu 700.000 dari Bukan dari kami ya, tapi beliau-beliau sendiri yang menceritakan. Oh, Ada Bu Detini, ada Mbak Tari, ada Bu RT yang memang melakukan kegiatan tersebut dan mereka tahu nominalnya berapa. Oke, tapi yang pasti Bu Sumi, Bu Hani juga istilahnya kita Pak Darling, ini ya. terbuka untuk umum, siapapun yang ingin belajar silakan dari Boleh, manapun. silahkan. Bukan hanya warga Palembang atau Sumatera Selatan, tapi seluruh Indonesia silakan ya. Iya, bahkan 28 besok ada kunjungan dari DPRD Bangka, insya Allah. Oh, gitu. Iya. Oke, Sobat RRI, kita cukupkan dulu kebersamaan kita. Podcast RRI edisi kali ini mengenai sampah. Ya tadi ya, kalau pintar pengelolaannya, itu bisa menjadi duit. Tapi kenapa Cuan. tidak? Bisa jadi cuan. Seperti yang dilakukan oleh Ibu Ani sama Ibu Sumi. Sekali lagi terima kasih banyak. Sama-sama Ibu Bapak, Ani, terima Sumi, kasih juga. sukses selalu. Mudah-mudahan membawa inspirasi buat Amin. kawan-kawan yang lain. Dan Sobat RRI, masih banyak tentunya tema-tema kita untuk podcast edisi selanjutnya. Saya Haris Sansor, sampai jumpa. Oh darling. Stop buang sampah.